Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Rio Pandi dengan nomor BP 221111 2025. Baiklah, sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan air irigasi dan kebutuhan air tanaman. Pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa itu irigasi. Nah, irigasi itu sendiri adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang kebutuhan pertanian. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa tahu kebutuhan air irigasi itu adalah jumlah air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air tanaman, dengan memperhatikan jumlah air yang tersedia seperti dari air hujan maupun dari air tanah. Sedangkan untuk pengertian dari kebutuhan air tanaman adalah jumlah air yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Tanaman memerlukan air dikarenakan untuk menjalankan beberapa proses, yaitu seperti fotosintesis dan juga untuk transportasi unsur hara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air tanaman ini yaitu dari jenis tanaman, di mana setiap tanaman berbeda-beda kebutuhan airnya tergantung jenisnya. Lalu ada fase pertumbuhan tanaman, di mana setiap fase itu juga memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda. Lalu faktor lain yaitu faktor lingkungan, di mana suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan cahaya matahari dapat mempengaruhi kehilangan air. Lalu jenis tanah, di mana jenis tanah ini mempengaruhi infiltrasi dari tanah dan daya hisap dari akar tanaman. Baiklah, untuk menghitung kebutuhan air irigasi dan air tanaman, saya menggunakan software CropWatt. Di sini bisa dilihat software CropWatt ini terdapat beberapa faktor, yaitu climate, rain, crop, soil, dan di sini crop water requirement yang nanti yang akan hasil kita peroleh. Selanjutnya di sini kita masuk ke faktor pertama, yaitu faktor climate. Di sini di faktor climate kita diperlukan untuk mengisi data-data klimat, yaitu seperti data suhu minimum, suhu maksimum, kelembapan udara, kecepatan angin, lama penyinaran, dan altitude serta longitude dan latitude. Serta kita juga perlu mengisi country dan stasiun pengamatan kita. Misalnya di sini saya menggunakan data klimatologi dari stasiun kandang pada tahun 2013. Nah, stasiun kandang itu memiliki altitude 287 meter, dan latitudenya kita konversi dahulu menjadi bentuk desimal, dan longitudenya begitu juga kita konversi ke dalam desimal. Di sini setelah 1, 2, 3, 4, 5 faktor ini kita isi, maka nilai dari radiasinya yang dalam mj per meter kuadrat per hari ini akan terisi, serta etanol ini juga akan terisi sendiri nantinya, dimana etanol ini adalah evapotranspirasi potensial. Selanjutnya kita beralih ke faktor selanjutnya, yaitu faktor rain. Sini kita memerlukan data curah hujan dari stasiun yang kita amati. Misalnya saya menggunakan data curah hujan dari stasiun kandang di tahun 2013, sama seperti untuk data climate sebelumnya. Di sini juga saat kita sudah mengisi nilai rain yang dalam milimeter, nanti nilai efisiensi rainnya akan muncul sendiri.
Lalu untuk efisiensi rain metodenya kita bisa pilih bebas. Di sini tergantung rumus kita sendiri. Di sini saya menggunakan rumus USDA SC method. Nah, selanjutnya kita masuk ke opsi crop. Di sini crop ini kita memilih jenis tanaman yang akan kita tanam. Misalnya untuk ini kita bisa membukanya dari direktori cropnya langsung, dan kita masuk ke FAO. Lalu kita bisa cari tanaman apa yang akan kita analisis kebutuhan air irigasi dan kebutuhan air tanamannya. Misalnya di sini saya cari kentang atau potato. Nah, potato.crop. Lalu kita tinggal klik open saja. Nah, setelah kita masukkan tipe jenis tanamannya, maka dia akan diketahui di sini nilai KC values, di mana nilai KC ini nantinya berpengaruh terhadap nilai evapotranspirasi aktualnya, di mana rumusnya itu ET0 dikali KC. Nah, untuk di sini juga kita tahu kapan estimasi pemanenannya. Di sini yaitu estimasinya kita tanam di bulan 12 dan bisa panen di bulan 4. Di sini juga ada waktu-waktunya, di mana waktu inisial ini waktu permulaan, ini development mungkin bisa generatif 1, vegetatif dan panen. Dan rooting depth di sini kita bisa tahu yaitu kedalaman perakaran dari tanaman kentang yang kita tanam. Selanjutnya kita ke menu soil. Di sini untuk soil kita bisa pilih jenis tanah untuk penanaman kentang tadi. Di sini kita open saja karena jenis tanahnya itu sudah tersedia di library croppernya. Di sini untuk heavy itu tanahnya yaitu tanah liat, tanah yang berat. Lalu untuk medium itu tanah untuk yang heavy itu tanah lempung, dan medium itu liat, dan light itu untuk tanah-tanah pertanian biasa. Di sini kita pakai tanah light karena untuk tanah pertanian biasa. Lalu kita klik open, maka nanti akan muncul angka-angka ini sesuai dari library croppernya. Lalu kita lanjut saja. Kita masuk ke CWR. Nah, di CWR ini kita bisa dapat crop water requirements, di mana artinya yaitu kebutuhan air tanaman. Nah, di sini juga ada fase-fasenya, di mana dekade 1 yaitu stage-nya initiate yaitu permulaan, dan kita bisa tahu nilai KC-nya, nilai ETC-nya atau evapotranspirasi aktualnya, dan nilai irigasi yang perlu kita berikan yaitu sekitar 3,1 mm per dekade. Yaitu per 1 dekade ini kita perlu memberikan air sebanyak 3,1 mm. Lalu sampai ke masa late-nya, masa akhir, juga masih membutuhkan air sejumlah 1,8. Nah, disinilah kita bisa tahu kebutuhan air tanaman tersebut. Nah, selanjutnya kita ke menu schedule. Sebentar. Di menu ini juga nantinya terdapat total kebutuhan air tanamannya secara keseluruhan selama masa penanaman, yaitu 237,4 mm air yang diperlukan. Selanjutnya yaitu kita ke schedule. Nah, di schedule ini kita bisa tahu
hari apa saja kita memerlukan penanganan untuk melakukan penyiraman pada tanaman. Crop irrigation schedule itu artinya jadwal irigasi tanaman. Nah, di sini bisa dilihat tanggal-tanggalnya. Ada stage-nya, inisial yaitu permulaan, flow-nya kita perlukan 0,14, dan gross irrigation atau irigasi kotornya itu sebesar 7,3. Nah, di sini juga bisa kita ketahui totalnya dari tabel-tabel di atas tadi, di mana tabel di atas tadi itu merupakan tabel harian atau tabel yang disediakan dalam waktu per hari, sedangkan untuk di bawahnya itu data berupa total selama penanaman kentang tersebut, misalnya irigasi kotornya, irigasi bersihnya, dan total kehilangan irigasinya. Lalu kebutuhan air aktual dan kebutuhan air potensialnya kita bisa tahu nilainya, dan juga nilai total rainfallnya atau air hujannya itu kita bisa tahu berapa jumlahnya, sehingga nanti bisa dikurang saja dengan sumber air kita. Selanjutnya kita juga bisa melihat chart dari schedule ini dengan cara mengeklik opsi chart di bagian sini di samping print. Saat diklik kita bisa melihat field capacity-nya dalam bentuk depletion, yang maksudnya itu airnya akan berkurang seiring waktu dan bertambah apabila kita menyiramnya terus-menerus. Lalu kita bisa juga lihat dalam bentuk 3D di sini. Nah, ini dia grafik dari crop schedulingnya. Oke, selanjutnya kita ke di CWR ini tadi juga ada chartnya ya, dimana di sini kita bisa melihat irigasi requirements di setiap bulannya, dimana pada bulan pertama month 1 itu kebutuhan airnya segini, dan sampai kebutuhan air di 12-nya segini. Mungkin pembacaannya yaitu karena kita mulainya penanam dari bulan 12, maka nilainya yang di bulan ke-5, 6, 7, 8, 9 sampai 11 ini akan kosong. Sedangkan bulan 12 yaitu kita penanamannya, dari bulan 12 akan terdapat kebutuhan air irigasinya, kebutuhan air tanamannya. Lanjut ke bulan ke-1, kedua, ketiga, dan keempat yaitu bulan dimana kita akan memanen kentang tersebut. Mungkin sekian saja penjelasan tentang kebutuhan air irigasi dan air tanaman dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.